memberikan nikmat hidup buat kita bersama. Kadang-kadang kita tidak tahu ya Pak, hidup ini misteri. Kemarin ada wali murid kami Bu, bapak itu jarang sakitnya, badannya segar bugar, anaknya masih lumpuh, dia tiap hari mendorong anaknya ke sekolah. Tapi dengan berkat anak tersebut, bapak rupanya dilimpahi Allah kekayaan. Saya tengok mobilnya ada dua, mobil pertama Pajero Sport, mobil yang kedua sedan. Saya tak tahu nama sedannya apa. Itu. Tiba-tiba kemarin saya terkejut Bu. Ada pengumuman Bapak Ardi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan misteri. Istrinya menangis, anaknya menangis, semuanya menangis. Mudah-mudahan istrinya tidak kawin lagi begitu. Oh janganlah sama saya Bu. Saya kan tentu Pak milih yang gadis juga lah kan. Nggak mungkin lah janda 4 anak. Ibu-ibu yang saya muliakan. Ada orang nyanyi tuh, Pak Suemi jangan tergoda oleh janda kaya katanya. Aduh. Kemarin sudah saya usul sama mak saya Bu, ada janda satu cantik, anaknya cuma 1. Mak, saya mau nikah sama si Anu mak, dia cantik, anaknya 1. Nggak bisa, kata mak saya. Langsung Pak. Salawat dan salam teruntuk kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan minal aidina wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Ya, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ini saya akan sedikit cuma menerangkan tentang 6 sifat para penghuni surga. Kalau kita udah mati besok, kita pasti menginginkan masuk surga, ya Pak? Pasti, ya Bu, kan? Pasti. Nah, apa saja sifat penghuni surga itu di dalam Al-Quranul Karim sebagai the head of philosophy, bahasa sekarang tuh, bahwa Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segeralah kamu memohon ampun kepada Allah. Segeralah kamu mencari surga Allah seluas langit dan bumi. Luas surga itu sebagaimana juga luasnya neraka. Menurut keterangan tafsir Ibnu Katsir, juzuk 1 halaman 528, luasnya surga sebagaimana juga luasnya neraka. Pada suatu hari Nabi bersabda, "Iza da'akumul jannah fad'u firdaus," kata Nabi. Apabila kamu minta surga, mintalah firdaus, karena dia berada di bawah aras. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau memang surga itu ada, neraka tempatnya di mana?" Oh, Rasul menjawab, "Kalau siang ada, malam tempatnya di mana?" kata Rasul, Bu. Jadi kalau ada orang bertanya tempat neraka itu di mana, Pak, malam itu tempatnya di mana? Kan itu di penghujung siang. Berarti kalau surga tempatnya di mana, tapi tentu tetangganya. Nah, apa saja cirinya sifat penghuni surga ini? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Nah, itu. Orang-orang yang mau membelanjakan hartanya baik di saat dia senang maupun di saat susah, di saat dia sehat maupun di saat dia sakit. Kemarin kan kita sudah diuji dengan bulan Ramadan ya Pak. Yang kita puasa, berbuka, kemudian belanjanya banyak masuk ke hari raya Pak kan. Beli baju ini, baju itu, baju gelas-gelas kaca, siap hari raya terkaca-kaca, indah dibalikan berang amak pajak. itu kan. Saya pulang kemarin tuh masih ada tuh musiknya, gong sama telepon sama gendang bilang gini, gong 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 gong, baju baru, masih ada rupanya. Datang ke telepon,
ngutang. Hati ada juga yang ngutang jajakan baju kredit. Ya, lumayan musim-musim juga kredit, Bu. Dan kata kita cakak. Rupanya masih ada. Nah, jadi Ramadan itu sebenarnya kan bukan ajang untuk memperbanyak baju ya. Tapi tidak dihalang membeli baju, Pak. Ibu boleh mendapatkan haknya baju dari bapak. Kalau bapak itu ekonominya kelasnya menengah ke atas, itu 2 kali setahun. Boleh diminta, Bu. Kalau kelas ekonominya menengah ke bawah, itu sekali setahun. Waktu menjelang hari raya. Tapi jangan sampai bercerai pula karena itu. Nah, aduh pitih udah sayang, nggak aduh pitih udah ditendang. Melayang-layang. Durhaka namanya kita kan? Suami berkewajiban memberikan hak istri dan istri berkewajiban pula untuk taat kepada suami, kan itu, Bu. Makanya ketika di hari raya tanpa angin tanpa hujan menjelang hari raya itu Nabi khutbah, Pak, sampai di atas mimbar Nabi bilang begini, amin, amin, amin. Nah ini sahabat nanya, ya Rasulullah, tak ada hujan, tak ada angin, kenapa kau bilang amin, amin sampai 3 kali? Nah, begini kata Nabi, waktu saya naik mimbar, Jibril datang, dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jangan kau terima ibadah puasa orang yang seorang anak masih belum minta maaf sama mak bapak dia. Nah, itu rupanya amin kata Nabi, doa malaikat Jibril. Yang kedua, ya Allah jangan kau terima ibadah puasa istri yang belum minta maaf sama sang suami. Amin kata Nabi, Bu. Kemudian yang ketiga, jangan kau terima ibadah puasa para tetangga yang belum saling memaafkan dengan tetangganya. Amin. Berarti ibu-ibu sama bapak-bapak sudah saling minta maaf ya, Pak? Saya yakin sudah waktu menjelang Ramadan kemarin tuh. Kalau nggak depan rumah, belakang rumah kali. Sudah dia, Bu. Sudah, saya yakin tuh. Kan iya kan, Bu? Nah, iya aja lah. Kita minta maaf di akhir Ramadan itu kan baru kita tarawih kan? Tarawih. Malam pertama masjid penuh, sesak, sempit. Malam 11 mulai runcing Mbak Iko manci. Itu. Kenapa? Orang kadang-kadang di Ramadan itu walaupun setan sudah dibelenggu, iblisnya sudah dibelenggu, tapi sifat malasnya masih ada, Pak. Ini yang susah dilawan. Kadang-kadang Bilal sudah payah tuh. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud, imam lamu kami cabut. Gitu. Itu. Nah, itu Ramadan bukan? Lah sahur. Di sahur itu dibangunkan, kadang suami membangunkan istri, kadang istri yang membangunkan suami kan? Kalau misalnya baru 2 minggu nikah, dia bilang kepada istrinya, wake up my darling. Nah, itu disiram istrinya dikit-dikit. Kalau sudah 2 tahun nikah, woi bangun lah, katanya. Ikuti 2 macam kabau gue. Ada juga, Pak. Yang gitu. Itulah yang manusia ini ya, Pak. Kalau udah lama dipakainya, ada usang-usang dikit gitu sifatnya. Seharusnya kan lestari kan. Seharusnya istiqomah. Kalau sayang dari awal, sayang juga lah sampai akhirnya, sampai mati kan. Nah itu siap kita Ramadan, kita Idul Fitri. Siapa yang berhak Idul Fitri ini? Orang yang berpuasa sebenarnya. Kadang-kadang ada yang kebablasan, Bu. Kuenya banyak, rumahnya dicat rapi-rapi, kan itu, Pak. Bajunya bagus, tapi zakat fitrah tidak bayar. Ini kacau ini. Ini tidak orang barangkali ini ya. Padahal sudah sering diberitahu, kan itu. Saumur Ramadan mu'allakum ma bainas samawati wal ar illa bi zakatil fitri. Kan itu. Puasa Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi sebelum zakat fitrah dibayar. Itu kalau tidak kita bayar zakat fitrah kita kan konyol kita jadinya. Utang jiwa ya, Bu. Utang diri kita. Bayi lahir 5 menit berbuka terakhir di Ramadan itu dia wajib membayarkan zakat fitrah. Orang tuanya maksudnya bayarnya. Mana mungkin bayi langsung bayar zakat fitrah. Itu dia lahir, zakat fitrah katanya. Tak ada. Tak ada, Pak. Tak ada. Cuma bahasa isyarat aja kan tangisan bayi, Pak kan? Zakat fitrah. 5 menit ada orang yang meninggal dunia berbuka terakhir menjelang akhir Ramadan tuh, ia tidak wajib zakat fitrah.
Tidak wajib dia zakat fitrah. Nah, makanya ketika bayar zakat itu kan, ini saya tolak, saya berikan zakat saya. Kalau sampai umur saya di hari raya jadi fitrah, kalau tidak jadi sedekah. Kan itu kan. Kedua-duanya untung. Untungnya kapan di akhirat kan itu. Tak ada yang rugi kecuali orang Cina. Orang Cina sedikit-sedikit rugilah katanya. Orang Cina. Ya, mudah-mudahan jangan orang Cina yang merugi, orang Cina yang untung lah dikit kan. Kadang-kadang orang Cina sebagian kan gitu tuh. Kalau nggak untung rugi lah katanya. Kan itu ada aja. Kadang orang Cina sampai nama anaknya Pak jadi doa juga tuh. Rumahnya belum pakai loteng, dibuatnya nama anaknya langsung seng. Langsung seng katanya. Sama dengan orang Jepang, kalau dia lagi bangkrut, saku-sakunya pun dikasih nama Sakurata. Begitu. Ini kadang-kadang manusia lah kan, begitu manusia. Nah, tuh, ya Bu. Nah, kalau ada ibu yang suami orang Cina, bilang untung ya bang, bilang, jangan rugi terus. Nah, ya enggak apa-apa, beruntung Bapak nih. Cina Muslim itu kan beruntung tuh. Bukan Cina yang lain ya Pak. Nah, kalau Cina yang lain tuh untung juga. Tuhannya dia culik tiap hari. Dia berdoa pakai apa kan? Pakai lidi, dia cucuk tiap hari Tuhan itu. Biar rezeki ngalir terus. Untung juga Pak. Amin. Ibu Bapak hadirin yang saya muliakan. Ya daripada kita tidur kan. Tuh yang pertama. Ibu, yang pertama apa syaratnya? Mau berimpak, dikala dia senang, dikala dia susah. Itu. Kalau kala senang tuh enak orang bersedekah ya Pak. Tapi yang susah itu kan dikala susah kan? Kalau susah, awalnya susah nih harus bersedekah pula. Ini kan ujian kita. Tidak ada orang yang bersedekah itu langsung bangkrut, tidak ada. Salah satunya kan bersedekah itu apa tuh ya? Yazidu bi amwalihim, menambah harta kita di akhirat. Di akhirat besok kita akan dapat tambahan harta. Di dunia ini ya rugi kita kan, rezeki kita kan cuma 3 kan. Ada yang untuk busuk. Itu apa yang kita makan, sate pakai es, busuk dia. Ya Pak, miso pakai es, busuk dia. Iya, mana ada orang yang makan oto. Nah kan itu. Ada yang untuk lapuk baju kita, bagus banget baju sih. Lapuk dia jadinya. Apalagi baju yang hakiki, baju putih ya Pak. Itu kan baju yang terakhir. Nah, kemudian yang untuk besok, inilah harta yang kita simpan untuk tabakhir kita, tabungan akhirat kita. Jadi ciri yang pertama, sifat yang pertama, orang yang mau bersedekah baik dikala dia senang maupun dikala dia susah. Nah, yang kedua, ciri penghuni surga itu, sifat dari penghuni surga itu, di samping dia mau berimpak, wal kaziminal ghaiza, dia mampu menahan amarah. Kadang-kadang ya Pak, kadang suami yang marah kepada istri, kadang istri yang marah kepada suami. Kalau ibu-ibu dapatlah suami yang pemarah misalnya, ya tidak bisa senyum, barangkali itu adiknya malaikat Malik. Iya, marah itu boleh, ada tempatnya. Ada tempatnya marah itu apabila agama kita dihina orang, kita marah boleh. Dalam artian yang positif, tapi marah dalam artian yang negatif tidak boleh. Innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa innan nar nadfa'u bil ma' fa iza ghadaba ahadukum falyatawadda. Kan itu. Sungguhnya marah itu dari setan. Setan tercipta dari api. Apabila salah seorang kamu marah, maka hendaklah ambil air wudhu. Kan itu, ambil air wudhu. Marah kita di saat berdiri petatang peteteng, lalu kita duduk. Masih marah juga ketika duduk, berguling, berbaring, marah lagi berbaring, cepat ambil air wudhu. Kenapa? Dari syaitan itu. Jadi harus ada saling pengertiannya. Kadang-kadang yang tak enak itu ada ya Pak, yang kita tidak suka kadang-kadang ada. Akhirnya timbul marah. Sedikit masalah sudah marah kadang-kadang. Jadi orang yang mampu menahan amarah adalah orang-orang yang memang benar menjadi sifat para penghuni surga. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nasi. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Minta maaf bagus, memberi maaf jauh lebih bagus.
Jadi tidak ada lagu Muslim, kan ada lagu itu tiada maaf bagimu. Ibu, tiada maaf bagimu itu bukan lagu orang Islam. Nah, seberat apapun kesalahan, ada tuh jemaah datang, Pak Semi katanya, oh tuh suami ambo tuh katanya, banyak ambo pun lah susah dibuatnya katanya. Iya bu, iya. Kenapa dia? Waduh, susah saya mengajaknya sholat. Padahal kan dia jadi imam, malah dia jadi makmum katanya. Tidak apa-apa bu, saya benci katanya. Ada ibu maafkan suami ibu. Alun lain katanya. Maafkan secepatnya bu. Oke lah Pak Ustaz katanya. Kalau begitu oke katanya. Tapi saya masih benci dong katanya. Kenapa benci? Anda banyak kesalahannya. Nampak anak gadis orang dicolek dia apa-apanya, dikijok-kijoknya. Itu pula. Itu kan keburukannya dia banyak Ustaz katanya. Tidak usah diingat keburukannya bu. Kebajikannya ada enggak? Tidak ada dong katanya. Pasti ada bu. Tidak mungkin nggak ada. Ibu baru-baru nikah sama suami ibu. Panggilannya apa? Sayang katanya. Itu kan kebajikan saya bilang. Ingat sayangnya itu saya bilang. Oh baru. Iya Lami. Iya saya ingat-ingat lah katanya. Jadi wal afina anin nas, mau memaafkan orang lain. Berat memang kadang-kadang. Jadi tidak ada lagu tiada maaf bagimu, itu bukan lagu orang muslim. Jadi salasun min makarimil akhlak, ada 3 macam yang membuat manusia itu mulia akhlaknya. Yang pertama apa syaratnya? Wa ta'fu amman zalamaka, maafkan orang-orang yang berbuat salah aniaya kepadamu. Yang kedua, wa tasilu man qata'aka, kata Nabi. Hendaklah kamu hubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Yang ketiga, wa tu'ti man haramaka, berilah orang-orang yang memangkikir. Ini kan sulit ya Pak. Kita maafkan orang yang nggak minta maaf sama kita. Kemudian lalu kita hubung silaturahmi dengan orang yang nyata-nyata memutuskan silaturahmi dengan kita. Kemudian kita beri orang yang kikir kepada kita. Sulit ya Bu? Sulit Pak. Itulah kemuliaan akhlak. Jadi yang ketiga, wal afina 'anin nas. Kemudian ayat selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat baik. Nah, Idul Fitri datang itu dalam rangka kita untuk berbuat baik. Sebab Nabi bilang, man asaya yaumul aidin faka'annama asalla yaumul wa'id. Siapa orang yang berbuat dosa, berbuat durhaka pada Idul Fitri, maka sama dia menentang Allah untuk berperang. Jadi kalau kita berbuat maksiat di hari raya Idul Fitri, kelahi suami sama istri, itu kan maksiat. Itu sama juga dengan arti menentang perang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang selanjutnya, di samping itu yang keempat, dia mau berbuat baik. Kadang-kadang udah banyak orang berbuat baik ya Pak. Kadang-kadang seorang anak sudah payah berbuat baik sama orang tua. Ini tabah juga dia anak tuh. Datang sebagian orang tua. Orang tua itu kan sebagian kan ibarat Quran lapuk. Itu kata Pak Abdul Somad kan. Quran lapuk Bu. Dibuang, sayang. Kan. Ya dibakar, jangan. Quran lapuk dibaca, nggak bisa. Lalu dibagaimanain? Biarkan saja hilang. Karena anaknya sudah stres menghadapi orang tuanya. Orang tuanya kadang begini, tua anak saya tuh nggak ada dibelikannya tuh saya baju baru katanya. Ini coba kamu tengok baju saya, baju tengkola lapuk-lapuk. Ini tua kan. Padahal anaknya sudah beli baju baru. Menantunya hampir stres kadang menghadapi mertua yang macam begitu. Menantunya sudah baik, sudah betul-betul menantu Bu, bukan hantu. Sudah baik dia sama mertua, tapi mertuanya begitu. Tapi begitulah sifat orang tua yang harus ditanggulangi oleh anak kan. Yang harus dihadapi, memang itu cobaan Allah, investasi akhirat, ladang amal untuk besok. Jadi tidak usahlah. Kalau dia baik, alhamdulillah orang tua tuh. Soalnya orang tua itu kan summa radadnahu asfala safilin, kami kembalikan mereka ke tempat yang rendah. Artinya apa? Orang tua itu kembali jadi anak-anak. Kadang sama cucunya berlawan dia. Kadang-kadang kelahi dikit-dikit sama cucunya. Orang tua tinggal menunggu hari H. Kemudian yang keempat, fa idza fa'alu fahisatan
au zalamu anfusahum zakarallahu fastaghfaru li dzunubihim. Nah ini yang kelima, ciri orang sifat penghuni surga itu ialah apabila dia berbuat dosa. Nah, di antara kita tidak ada yang tidak berdosa ya Pak. Pasti kita berdosa. Kalau tidak banyak dikit, kalau tidak dikit banyak, pasti. Apa yang ia lakukan kalau berdosa? Fastaghfaru li dzunubihim. Dia dulu zakarallah. Ingat dia kepada Allah, Tuhannya. Oh, saya berbuat dosa, saya punya Tuhan. Berarti saya harus taubat. Apa syaratnya? Minimal diambil wudhu, sholat sunat, taubat 2 rakaat. Walaupun hadisnya hadis hasan. Nah, jadi tidak ada kita yang tidak berdosa. Kembali kita, bahwa kita itu orang berdosa. Kalau orang yang berdosa, merasa kita berdosa, taubat kita kepada Allah. Kita tidak akan bakal lagi mengulangi perbuatan dosa kita. Itu sesama kepada Allah ya Pak. Kalau dosa kepada manusia tidak bisa istighfar aja. Astagfirullah, besok sandalnya saya curi lagi katanya. Tidak bisa. Kalau dosa sesama manusia, ganti dulu barangnya tuh. Ada barangnya yang kita ganti. Ada batas tanahnya yang kita angsur. Iya. Kembalikan batasnya itu. Soalnya siapa orang yang mengangsur batas tanahnya saja Pak, itu besok akan dikalungkan 7 lapis bumi di akhirat untuk dia. Sanggup tidak kita bawa? Orang kan sekarang kan bukan di sini Pak ya, tapi jauh di sini. Seenaknya saja mengangsur batas tanah, tapi di sini tidak ada ya Bu? Tidak ada. Besok dikalungkan itu. Kalau hak sesama manusia, kembalikan hak yang dianiaya itu baru namanya taubat. Bagaimana dengan koruptor? Kalau koruptor taubatnya kembalikan uang negara itu kepada negara. Habis selesai taubatnya. Jadi ciri yang terakhir atau sifat yang terakhir, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak berkekalan dalam perbuatan dosa itu. Taubatnya taubat sambal cabai Pak. Taubat siang buat malam, malam taubat siang dibuat lagi. Itu bukan begitu. Itu sama saja memperolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 6 macam sifat para penghuni surga dalam rangka pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa masuk salah satu di dalamnya Pak kan. Mau bersedekah baik di kala senang maupun di kala susah. Mau memaafkan kesalahan manusia, dia bisa menahan amarahnya apabila dia bisa berbuat baik kepada manusia, kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada makhluk lain. Dia kalau berbuat dosa ingat kepada Tuhannya, kemudian dia tidak berkekalan dalam dosa-dosanya itu. Nah, mudah-mudahan dengan Aidil Fitri ini kita kembali menjadi suci ya Pak. Suci ya Bu. Bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan enak menciumnya Pak. Kapan saja kita cium enak. Harum itu. Malam hari kita cium harum. Pagi hari kita cium harum. Tengah hari kita cium harum. Senja hari kita cium harum. Sore kita cium harum. Tapi coba cium kakek-kakek sama nenek-nenek. Itulah ya Idul Fitri, artinya kembali kita menjadi bersih, kembali kita kepada fitrah kita. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini atau apalah istilahnya, entah halal bihalal, pembukaan wirid dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan memperkuat tali persaudaraan kita masing-masing dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau banyak kata-kata saya yang salah janganlah dilaporkan ke kantor polisi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.